Tapi ada dua model paksaan, dua model. Pertama, dipaksa sampai dia tidak punya kudrah sama sekali. Apa namanya? Tidak bisa beraksi sama sekali. Tidak ada kekuatan sama sekali. Sehingga dia seperti alat. Maka seperti ini, orang seperti ini dia tidak berdosa, tidak dosa, dan tidak menanggung akibat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dipegang tangannya, kemudian tangannya ditarik untuk menekan pistol, menarik pistol, kemudian bunuh orang. Dia tangannya dipaksa, dia nggak mau bisa apa-apa. Atau dia di tangannya dipegang oleh besi, kemudian dipukulkan, bukan dia yang melakukan, tapi dipaksa sehingga dia memukul orang meninggal. Ya, apakah terjadi? Apakah dia dosa? Dia tidak berdosa, dia dipaksa. Dia dipaksa, dia tidak bisa berkutik ketika itu. Sehingga apa yang dilakukan dia tidak berdosa, dan dampak dari apa yang dilakukan juga tidak berdosa. Ya. Karena dia benar-benar seperti alat yang tidak bisa berkutik sama sekali. Ini enggak ada masalah. Yang kedua yang jadi masalah, jika dia punya kudrah, jika dia yang melakukan. Tapi karena dipaksa. Jika tidak, maka ada bahaya yang menimpanya. Baik, ada dua model perbuatan. Yang pertama, dipaksa untuk bunuh orang. Contoh, dia ditaruh pedang di belakang lehernya, kau bunuh orang, kalau enggak kita bunuh kamu. Jadi dia bunuh orang, itu depannya disuruh bunuh. Kalau dikasih pistol, kau bunuh orang tersebut. Kalau enggak, kau akan kami bunuh. Dalam kondisi seperti ini, para ulama sepakat dia enggak boleh bunuh orang. Nyawa dia tidak lebih bernilai daripada nyawa orang. Dalam hal ini dia harus mati, dia tidak boleh bunuh orang. Jadi meskipun dia dipaksa, kalau kau enggak bunuh, kau yang mati. Kalau kau enggak bunuh, keluargamu kami bunuh. Enggak boleh. Enggak boleh, tidak ada nyawa keluarga lebih baik pada nyawa orang, enggak ada. Ya, enggak ada. Dan enggak boleh dia bunuh orang lain. Ini hukumnya haram. Maka kalau dia bunuh orang, maka menurut pendapat yang kuat, dia juga dikisos, orang yang masak juga dikisos. Dua-duanya dikisos. Ya. Karena nyawa dia tidak lebih berharga daripada nyawa orang lain. Tapi yang kedua, dipaksa selain yang pertama. Banyak contohnya ya. Misalnya dipaksa makan haram. Kalau enggak dipukul misalnya. Dipaksa minum khamar. Dipaksa berzina misalnya. Kalau dia akan dibunuh misalnya. Banyak hal. Orang dipaksa menceraikan istri. Kalau enggak hartamu akan kami begini-begini kan, kalau enggak kami akan siksa kamu, kalau enggak dia paksa istri. Ini contoh dipaksa. Demikian juga diantaranya dipaksa untuk kafir. Kalau enggak dibunuh. Untuk mengucapkan kekufuran. Ini pernah terjadi pada sahabat namanya Amr bin Yasir ya. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi ba'da imanihi, barang siapa yang kafir setelah dia beriman, illa man ukriha, kecuali yang orang dipaksa, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Yang dipaksa kafir. Wa qalbu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syahara bil kufri, adapun yang kafir itu adalah orang yang memang dia terima iman dengan kelapangan dadanya. Adapun dipaksa maka dia tidak kafir. Ini kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian ibunya Sumayyah juga dibunuh. Abu Jahal mengambil tombak kemudian menusukkan tombak di kemaluan ibunya. Dan dialah wanita yang mati syahid yang pertama. Wanita yang mati syahid pertama adalah Sumayyah, istrinya Ammar bin Yasir. Istrinya Yasir, ibunya Ammar bin Yasir. Akhirnya mereka ketika di fase Mekah ketika itu Rasulullah SAW belum disyariatkan jihad, kemudian kaum muslim dalam kondisi lemah, Bilal disiksa, si fulan disiksa, yang dibunuh. Rasulullah SAW tidak bisa berkutik ketika itu karena secara kekuatan enggak ada. Maka Rasulullah SAW cuma lewat depan mereka. Rasulullah SAW berkata, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ayahnya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, Ammar dia tidak kuat. Maka dia disuruh ucapkan kata-kata kufur. Dan dia ucapkan ya agar dia selamat. Yang penting dia selamat. Akhirnya Ammar bin Yasir setelah itu dia kada dibebaskan karena dianggap telah murtad. Maka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Rasulullah, saya begini-begini." Rasulullah, "Kau tenang dengan iman?" "Ya, saya tenang dengan iman. Saya terpaksa aja." Kata Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Adapun orang yang dipaksa maka tidak jadi masalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in adu faud. Kata Nabi, kalau mereka tangkap kau lagi, nyiksa kau lagi, kembalilah engkau ucapkan kata-kata kufur, enggak ada masalah. Fa in adu faud, karena kau terpaksa. Sebenarnya Allah mengatakan, jika kita terpaksa boleh mengucapkan kekufuran, apalagi melakukan yang lain, itu lebih boleh lagi. Kalau ucapkan kekufuran karena dipaksa saja boleh, apalagi untuk melakukan yang lainnya, apalagi untuk melakukan yang lain. Kecuali tadi membunuh orang, maka tidak boleh. Membunuh orang tidak boleh karena nyawa kita tidak lebih berharga daripada nyawa dia.